Wala ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali pada kajian rutin kita untuk membahas Kitabul Hadits, Lubabul Hadits karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti bersama guru kita Dr. Zainuddin Zuhdi LCMHI pada bulan haram ini, bulan yang sangat penuh berkah yaitu bulan Rajab. Kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis ilmu insya Allah yang penuh dengan barokah ini. Amin, amin. Alangkah baiknya kita mulai kajian kali ini demi bertambahnya keberkahan dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah ala hadziniyah as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya, waktu dan kesempatan kami sampaikan pada Ustadz Dr. Zainuddin Zuhdi LCMHI untuk memberikan kajian pagi hari ini dengan tema keutamaan masjid. Monggo tafadhol Ustadz. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji rutin kita, yaitu membahas, mengkaji tentang hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang pituturnya, sabda-sabdanya yang kita kaji pada pagi hari ini. Harapannya mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang dituturkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, mencontoh beliau sehingga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sekarang kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Lubabul Hadits, yaitu tentang keutamaan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Hadi Asyar. Bab yang ke-11. Fi fadilatil masjidi, tentang keutamaannya masjid. Qala an-nabi, qala bersabda an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberi sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-masjidu baitu kulli mukminin. Masjid adalah baitu kulli mukminin, yaitu rumahnya bagi setiap orang mukmin. Baitu kulli mukminin. Jadi al-masjidu baitu kulli mukminin. Masjid adalah rumahnya setiap orang mukmin. Ini maksudnya adalah bahwa seseorang tidak boleh melarang orang mukmin untuk masuk ke suatu masjid. Jadi masjid itu miliknya orang-orang mukmin, miliknya
umum, miliknya orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu berhak untuk memasuki masjid tersebut yang digunakan untuk sholat, yang digunakan untuk zikir. Makanya nggak boleh orang zikir di masjid kemudian diusir. Ya alasannya bukan dari golongan saya, itu nggak mungkin, nggak boleh. Karena masjid itu bukan milik golongan. Masjid itu bukan milik perorangan. Masjid itu adalah miliknya orang mukmin. Al masjidu baitu kulli mukminin. Masjid adalah rumahnya ya bagi setiap mukmin. Rumahnya bagi setiap mukmin. Sebab apa? Sebab masjid itu adalah baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, otomatis karena rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mukmin yang beriman kepada Allah ya orang-orang mukmin. Makanya masjid itu termasuk apa? Termasuk rumahnya bagi setiap orang mukmin. Kenapa sih disebut masjid itu? Masjid itu dari kata-kata sajadah yasjudu. Ya, sajadah yasjudu sujudan. Sajadah yasjudu itu artinya sujud. Makanya masjid itu artinya tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sholat. Tempat untuk menghamba kepada Allah, untuk bersujud kepada Allah dengan apa? Dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan sholawat, dengan apa? Dengan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut masjid. Artinya adalah tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersujud kepada selain Allah. Ya, makanya nanti di hadis yang lain disebutkan bahwa ketika di masjid kita dilarang untuk membicarakan hal-hal yang sia-sia. Dilarang untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Karena apa? Karena masjid itu adalah artinya adalah tempat sujud. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan al masjidu baitu kulli mukminin. Masjid adalah rumah setiap orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat untuk bersujud orang-orang mukmin itu adalah masjid. Nah, cuman kalau di Indonesia itu banyak ya. Jadi ada yang seperti masjid tapi bukan masjid karena tidak digunakan untuk Jumatan. Misalnya seperti musola. Ya, ya kalau di Arab sana tidak ada ya. Kayak saya yang setahu saya tidak ada nama musola. Semuanya masjid. Kalau di Indonesia banyak ya. Ada musola, ada surau. Sebenarnya sama saja. Ada langgar, surau, musola itu sama saja. Yaitu tempat untuk sholat kalau musola. Kalau masjid tempat untuk sujud. Tapi intinya adalah sama, digunakan untuk sholat berjamaah, digunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-masjidu baitu kulli mukminin, masjid adalah rumah setiap orang mukmin. Makanya tidak boleh masjid diklaim milik perorangan ya. Sehingga apa? Sehingga orang lain tidak boleh masuk, orang mukmin yang lain tidak boleh masuk. Intinya adalah masjid itu istilahnya terbuka untuk orang-orang mukmin semuanya. Jadi boleh masuk, boleh ikut sholat di dalamnya, boleh zikir di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi hadis yang pertama ini meskipun diriwayatkan oleh sahabat Salman Al Farisi ya. Jadi hadis ini meskipun sanadnya itu dhaif tetapi ada hadis lain yang semakna, yang sahih yang semakna sehingga bisa menguatkan hadis ini. Jadi al-masjidu baitu kulli mukminin. Masjid adalah rumah setiap orang mukmin. Makanya hendaknya kita suka ke masjid, itu adalah rumah kita, ibaratnya seperti itu. Ya, tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena asalnya kita dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah. Mumpung masih di dunia kita kembali kepada Allah dengan cara apa? Mendatangi masjid dan lain sebagainya. Sebentar ya, saya dulu. Ini apa
Intinya blur ini Mas Agung, apa enggak nih videonya ini. Oh, iya, Ustaz. Bentar saya itunya dulu. Nah, udah. Namun saya, Ustaz. Sudah, ini sudah. Ampun, Ustaz. Matur nuwun. Oke. Kemudian hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitum, jika kalian semuanya itu melihat ar-rajula seseorang mulazimal masjidi, konsisten datang ke masjid, mungkin untuk sholat berjamaah atau untuk ngaji atau untuk iktikaf atau untuk apa saja, pokoknya dia itu mulazim, orang yang konsisten, orang yang terus-menerus, ya, yang suka datang mendatangi masjid. Fashhadu, maka saksikanlah kalian semuanya, lahu untuknya, untuk orang yang konsisten datang ke masjid tadi itu, bil imani, dengan keimanan, bahwa dia itu termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian semuanya melihat ada orang tuh yang konsisten, ya, konsisten datang ke masjid, ya, melakukan sholat misalnya, melakukan iktikaf, pokoknya senang datang ke masjid lah, senang datang ke masjid, yaitu senang bersujud kepada Allah di dalamnya, senang melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya, mungkin juga senang ngaji dan sebagainya, pokoknya suka datang ke masjid. Maka Rasulullah dawuh apa, fashhadu, maka saksikanlah, kita semuanya disuruh untuk menyaksikan apa, menyaksikan kepada orang-orang yang konsisten datang ke masjid tadi, lahu kepadanya bil iman, bahwa dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar untuk mulazim, untuk konsisten, ya. Misalnya jamaah, ya, kalau belum bisa jamaah 5 waktu, ya paling tidak setiap maghrib atau setiap subuh misalnya, ya, konsisten istiqomahnya setiap maghrib, setiap subuh dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Agar apa? Agar kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, fashhadu lahu, fashhadu, maka saksikanlah kan semuanya, lahu untuknya, untuk orang yang mulazimal masjid, orang yang konsisten datang ke masjid tadi itu, bil imani, bahwa dia itu termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memang belum ditemukan jalur periwatanya, tetapi ada hadis lain yang semakna yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sebagainya. Antara lain adalah idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid, jika kalian semuanya itu melihat ar-rajula seseorang, ya'tadu, yang membiasakan diri, ya, membiasakan diri, al masjidah, pergi ke masjid. Jadi suka membiasakan diri ke masjid. Kalau sholat misalnya, ya, pokoknya suka ke masjid lah. Ya, bukan kadang-kadang kan ada orang yang wegah ke masjid, ya, kadang-kadang itu nggak pernah menginjakkan kakinya ke masjid, kadang-kadang malah. Kalau kalian semuanya itu melihat seseorang yang ya'tadu al masjidah, yang membiasakan diri pergi ke masjid untuk melakukan sholat, untuk melakukan zikir, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, fashhadu, maka saksikanlah lahu untuknya bil iman, bahwa dia itu termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha, mongko utai sak temene Gusti Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qala, berfirman, innama, sungguhnya, ya'muru, bisa memakmurkan, masajidallahi, masjid-masjidnya Allah, man, orang yang amana billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa yang bisa memakmurkan masjid hanyalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada akhirat, mereka itulah yang bisa memakmurkan masjid. Artinya memakmurkan apa? Artinya memakmurkan adalah dia sholat di dalamnya, itu sama dengan memakmurkan masjid, sholat berjamaah. Ketika bisa berzikir di dalam masjid, itu sama dengan orang yang memakmurkan masjid. Ketika masjid dipakai untuk bersolawat, itu orang yang memakmurkan masjid. Ketika masjid dipakai untuk iktikaf, itu orang yang memakmurkan masjid. Ketika masjid dipakai untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka keislaman, itu juga untuk memakmurkan masjid. Pokoknya intinya adalah bagaimana masjid itu bisa makmur, bisa berdiri. Artinya makmur itu berdiri. Makanya imarah itu bangunan, building. Kalau dalam bahasa Arabnya, Mas Agung.
Dulu saya di Arab itu bahasa Arabnya building, kalau di sini apa ya? Di sini rumah susun yang tinggi dulu ya. Itu bahasa Arabnya itu imaroh. Ya, building, itu bangunan. Jadi yang bisa agar masjid itu tidak roboh, maka masjid harus dimakmurkan. Ini secara gak langsung kita semuanya diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk memakmurkan masjid. Jangan sampai masjid itu kosong, jangan sampai masjid itu sepi, jangan sampai masjid itu terbengkalai dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan begitu, mall-mallnya ramai tapi masjidnya kosong ya. Kadang-kadang seperti itu. Orang-orang kadang-kadang kalau ada kegiatan yang sifatnya keduniayaan itu semangat, kadang-kadang ya banyak datang, tapi ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang rasa-rasan berangkat ke masjid dan sebagainya. Makanya pada ngaji kali ini kita semuanya diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana. Orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Makanya idza ra'aitumur rajula, jika kamu mengetahui seseorang ya'tadul masjidah, membiasakan diri ke masjid, berarti dia memakmurkan masjid. Karena apa? Karena kalau datang ke masjid nggak mungkin dagang, karena nggak boleh dagang. Datang ke masjid pasti untuk sholat jamaah, datang ke masjid pasti untuk iktikaf, datang ke masjid pasti untuk membaca Al-Quran, datang ke masjid pasti untuk musyawarah dalam rangka kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Pasti itu. Ya, siapa itu? Ya hanya orang-orang mukmin. Karena orang kafir nggak bisa, Mas Agung. Memakmurkan masjid nggak bisa orang kafir. Bagaimana memakmurkan masjid? Wong sholat nggak bisa. Orang kafir itu. Baca Al-Quran ya nggak bisa baca Al-Quran. Zikir ya nggak bisa zikir. Bagaimana orang kafir mau memakmurkan masjid? Makanya disebutkan, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang bisa memakmurkan masjid-masjidnya Allah adalah orang yang amanah billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi hadis ini orang yang suka, yang konsisten datang ke masjid sama dengan orang yang memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid berarti adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpikir secara logika seperti itu, ada permis mayor, ada permis minor, kemudian ada konklusi. Ya, ada permis mayor, permis minor, konklusi dan sebagainya. Jadi orang yang memakmurkan masjidnya Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Nah, datang ke masjid mulazamah, yang terus-menerus datang ke masjid, yang konsisten melakukan sholat, melakukan ngaji, melakukan kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka menghamba kepada Allah, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man takallama bi kalamid dunya, man barang siapa takallama yang berbicara bi kalamid dunya dengan pembicaraan masalah-masalah keduniaan, masalah-masalah duniawi, fil masjidi, di dalam masjid, ahbata, maka Allah akan menghapus Allah amalahu, amalnya, arba'ina sanatan, 40 hari. Di sini kita semuanya dikasih peringatan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa apa? Bahwa orang yang berbicara masalah-masalah duniawi, misalnya masalah perdagangan, masalah ekonomi, masalah politik, ya, masalah kampanye, ya, masalah-masalah yang lain, pokoknya masalah dunia, bukan masalah akhirat, kecuali kalau disandarkan untuk dunia. Misalnya membahas ekonomi, tapi ekonomi umat, ekonomi Islam, untuk kemajuan umat Islam, bukan ekonomi diri sendiri, ya, bukan ekonomi diri sendiri. Misalnya membahas masalah apa? Pokoknya masalah-masalah dunia. Apa? Diperingatkan Rasulullah apa? Allah akan menghapus amalnya selama 40 tahun. Ya, ahbato mongko bakal ngapus, akan menghilangkan Allah amalahu, amalnya, arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya kita usahakan kalau dalam masjid yang kita bicarakan adalah masalah-masalah tentang tauhid, masalah-masalah tentang syariat, masalah-masalah tentang hal-hal yang berhubungan dengan akhirat, masalah-masalah kebaikan, masalah-masalah kemaslahatan, bukan masalah-masalah yang sifatnya duniawi. Apa itu tahta, apa itu ekonomi, apa itu harta benda, apa itu asmara, tidak layak untuk dibicarakan di masjid. Ya, jangan membicarakan masalah harta, tahta, asmara di dalam masjid.
Itu isinya dunia. Jangan dibicarakan di dalam masjid. Masjid adalah tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat bersujud kepada harta, bukan tempat bersujud kepada tahta, bukan tempat bersujud kepada asmara. Masjid adalah tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diancam oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, man takallama bi kalami dunya, siapa yang berbicara bi kalami dunya tentang masalah-masalah dunia fil masjid, di dalam masjid, ahbatallahu amalahu, Allah akan menghapus amal-amalnya arba'ina sanatan, 40 tahun. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini juga peringatan ya untuk politikus-politikus, jangan sampai ke masjid kemudian membicarakan masalah kampanye dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini meskipun belum ditemukan jalur periwayatannya, tapi ada hadis lain riwayat Tirmidzi dan Hakim yang menguatkannya. Yaitu apa? Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza ra'aitum, jika kalian semuanya itu melihat man, orang yang yabiu, jualan ya, menjual, au yabtau, atau jual beli ya, menjual atau membeli, fil masjid, di dalam masjid. Nek awakmu kabeh, kalau kalian semuanya kok melihat ada orang yang berdagang di dalam masjid, nang masjid kok nawar-nawar ke jam, nang masjid kok nawar-nawar ke barang ya, nang masjid kok dikiaskan dengan jual beli ya, nang masjid kok ngomong masalah partai, masalah politik dan lain sebagainya misalnya ya. Fakulu, maka katakanlah kalian semuanya, la arbahallah, la arbaha, tidak akan memberi keuntungan Allahu, Allah, tijarotaka, perdaganganmu tidak akan diberi keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata untung di dunia, pasti akan bangkrut di akhirat nanti, akan rugi di akhirat nanti. Jadi tidak akan diberi keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau bagaimana Ustaz kalau berdagang di luar masjid? Jangan di dalam masjid. Kalau mau kampanye bagaimana Ustaz? Jangan di dalam masjid, di luar masjid. Di luar masjid tempat kampanye, bukan di dalam masjid. Masjid adalah tempat untuk bersujud kepada Allah, tempat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah milik semua orang mukmin. Ya, milik semua orang mukmin dan lain sebagainya. Makanya disebutkan faqulu, maka katakanlah kalian semuanya, la arbahallahu tijarotaka. Allah tidak akan memberi keuntungan tijarotaka, kepada perdaganganmu. Wa idza ra'aitum man yanshatu fihi dhalatan fakulu la raddallahu alaika, dan lain sebagainya. Jadi hadis yang di atas tadi itu dikuatkan dengan hadis ini, sehingga hadis di atas tadi meskipun jalurnya belum ditemukan tapi bisa diambil bahwa apa, ada hadis lain yang semakna bahwa kita di dalam masjid dilarang untuk berbicara tentang keduniawian, kemudian ditaksis ya, ada dikhususkan dalam hadis yang di bawah ini bahwa kita semuanya dilarang untuk mengadakan perniagaan di dalam masjid. Hadis yang keempat, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu yatakarrahuna, membenci, tidak menyukai, minal mutakallimin, kepada orang-orang yang berbicara fil masjid, di dalam masjid, bikalamil lagwi, dengan perkataan yang sia-sia, yang sundau kuro. Makanya kalau di dalam masjid jangan guyon ya, kecuali kalau guyon yang sifatnya itu apa ya, ada isinya ya, bukan yang bercanda yang sifatnya itu sia-sia. Makanya kalau bisa, kalau kita menanggap lucu-lucu ya, misalnya kayak siapa, misalnya kayak pelawak-pelawak, ya jangan di dalam masjid lah. Ya, dalam masjid, tapi di luar masjid, jangan sampai di dalam masjid. Ya, jangan sampai di dalam masjid. Jadi di masjid jangan sampai digunakan untuk perkataan-perkataan yang sifatnya adalah sia-sia, tidak ada gunanya dan lain sebagainya. Waljur, dan juga masjid tidak boleh digunakan untuk menyimpang dari kebenaran, misalnya untuk berdusta, untuk apa, untuk kejelekan-kejelekan, tidak boleh. Masjid harus steril dari apa? Dari aljur. Masjid harus steril dari dusta, masjid harus steril dari fitnah, masjid harus steril dari segala sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran. Jadi ini, innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu yatakarrohuna, malaikat itu membenci minal mutakallimin, orang-orang yang berbicara fil masjid, di dalam masjid, bikalamil lagwi wal juri,
yaitu ngomongan yang sia-sia, ngomongan yang tidak ada gunanya, perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya, yang sia-sia, sendauguro, wal juri, dan juga kedustaan, fitnah, dan lain sebagainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya kita hindari ya kalau di dalam masjid itu jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masjid harus betul-betul suci. Wong tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya harus suci. Ya, harus suci tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak, harus suci masjid itu. Jangan dikotori dengan apa? Dengan omongan yang kuro, sendauguro, sia-sia dan lain sebagainya. Jangan dikotori dengan fitnah, jangan dikotori dengan adu domba, jangan dikotori dengan provokasi. Kadang tuh ada khotib-khotib yang memprovokasi itu. Ya, kemudian memfitnah, kemudian mengadu domba sesama umat Islam, diadu domba sehingga apa? Sehingga umat Islam membenci kepada umat Islam yang lain. Jangan. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Jadi innal malaikata, sesungguhnya malaikat yatakarrahuna, benci sekali minal mutakallimin, orang-orang yang berbicara fil masjid, di dalam masjid, bikalamil lagwi wal jur, omongan yang sia-sia, wal juri, dan juga omongan yang menyimpang dari kebenaran, pendustaan, di situ ada fitnah, di situ ada provokasi, di situ ada macam-macam. Nah, ini nggak boleh ya. Makanya kita belajar untuk bagaimana agar masjid itu betul-betul untuk taqarrub ilallah, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertasbih, memuliakan Allah, meninggikan Allah, li'i'la'i kalimatillah. Bukan li'i'la'i kalimat di dunia, bukan untuk meninggikan kalimat dunia, tapi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul biqa'i, seburuk-buruknya tempat itu aswaquha, adalah pasar-pasarnya. Jadi hadis ini menjelaskan Mas Agung bahwa tempat yang paling buruk itu pasar. Mall ya, atau pokoknya pasar lah, tempat yang buruk. Karena di dalamnya itu ada penipuan, ada kedustaan ya, begitu. Kadang-kadang orang jual beli itu belinya misalnya 100 tapi bilangnya 150. Di situ ada pencopetan, di situ ada pencurian, di situ ada semua macam-macam tempatnya itu. Makanya di sini disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, syarrul biqa'i aswaquha, seburuk-buruknya tempat adalah pasar-pasarnya itu. Ya karena di dalamnya itu tidak digunakan menyebut asma Allah, banyak digunakan untuk masalah-masalah dunia tok. Iya toh? Dunia tok di dalamnya itu, di pasar itu dunia tok. Wa khairul biqa'i, dan sebaik-baiknya tempat adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Ini dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau begitu Ustaz, apakah kita nggak ke pasar? Ya ke pasar. Kalau kita misalnya butuh ya ke pasar. Kalau nggak ada pasar juga tidak ada kehidupan kok di dunia itu. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Rasulullah hanya menjelaskan bahwa di pasar itu yang dibicarakan hanya masalah dunia terus. Sementara kalau di masjid itu yang digunakan adalah sholat, digunakan kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya. Makanya di sini disebutkan syarrul biqa'i, seburuk-buruknya tempat adalah pasar-pasarnya, wa khairul biqa', dan sebaik-baik tempat adalah masajiduha, masjid-masjidnya itu. Makanya biasanya orang-orang mukmin itu suka datang ke masjid. Justru kadang-kadang kalau ke pasar itu malah kepalanya itu pusing. Ke mall itu malah kepalanya pusing kadang-kadang itu. Ada orang itu kalau ke mall itu baru sebentar saja sudah pengen pulang, kepalanya pusing. Ya, kepalanya pusing. Pengennya apa? Pengennya datang ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, antara adalah ke masjid ini. Kalau ke masjid itu nah ya berjam-jam itu kadang-kadang ya apa ya pokoknya tenang lah, nikmat dan lain sebagainya ini. Meskipun ini jalur periwatannya belum ditemukan, tetapi ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni yang semakna dengan hadis ini sehingga bisa menguatkan. Jadi banyak hadis-hadis yang menceritakan bahwa sebaik-baiknya tempat adalah masjid dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Ini dulu saya ketika ngaji sering mendengar guru-guru saya itu mengajari seperti ini, tapi saya belum tahu hadisnya. Ya ini, ya mengetahui hadisnya ini. Syarrul biqa'i aswaquha. Seburuk-buruknya tempat adalah apa itu? Pasar-pasar itu. Makanya kita berusaha ya ke pasar boleh saja untuk kebutuhan nggak apa-apa. Ini hanya menjelaskan kenapa pasar itu kok seburuk-buruknya tempat. Ya karena tidak disebut asma Allah di dalamnya.
Sing diomongke dunya tok ibaratnya ngono ya, dunya tok, lali akhirat, lali Allah dan lain sebagainya. Kenapa masjid kok tempat yang paling bagus? Ya, karena tempatnya itu dipakai untuk mengingat akhirat, dipakai untuk menyanjung Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, tempat suci dan lain sebagainya. Omongannya baik-baik, gak mungkin meso di masjid ya, gak mungkin ngomong jorok di masjid. Coba kalau di pasar tuh kadang-kadang meso, kadang-kadang orang tengkar dan lain sebagainya. Makanya di sini disebutkan syarrul biqai aswaquha wa khairul biqai masajiduha. Seburuk-buruknya tempat adalah pasar-pasarnya dan sebaik-baiknya tempat adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keenam, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala, jika masuk ahadukum salah seorang di antara kalian al masjidah masjid. Jika salah seorang di antara kalian itu kok masuk masjid, fala yajlis, hendaklah ia tidak duduk. Hatta sehingga yusolliya, dia itu mendirikan sholat, melaksanakan sholat rakaat ini 2 rakaat. Maksudnya apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi kalau bisa kita usahakan tahiyatul masjid ya, kita usahakan, kita belajar dan berusaha untuk sholat tahiyatul masjid. Kadang-kadang sholat sunnah kemarin sudah dibahas ya. Kalau sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu yang terbaik di rumah. Makanya kalau kita misalnya sudah sholat sunnah di rumah, kemudian datang ke masjid, jangan langsung duduk, tapi kita juga sholat lagi 2 rakaat. Untuk apa? Untuk sholat tahiyatul masjid. Itu pun kalau waktunya cukup. Kalau nggak cukup karena sudah qomat ya nggak usah sholat tahiyatul masjid, langsung melaksanakan sholat wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi idza dakhala ahadukum, jika kalian semuanya salah seorang di antara kalian itu masuk al masjidah masjid, fala yajlis, hendaklah ia tidak duduk hatta sehingga yusolliya, itu dia itu salat rakaat ini 2 rakaat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain sebagainya. Hadis yang ketujuh, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irtafaat, telah naik, munggah naik al masjidah masjid-masjid, maksudnya langit. Maksudnya apa? Maksudnya naik itu adalah ya berdoa, naik ke langit. Ya, masjid itu naik ke langit untuk apa? Untuk mengadukan syakiyatan. Syakiyatan itu hale sambat, ngadu. Sambil mengadu, seraya mengadukan min ahliya, penghuni-penghuninya, alladzina, yaitu orang-orang yang yatakallamuna, berbicara fiha, di dalam masjid tersebut, bikalami dunia, dengan ucapan-ucapan dunia, sing ngomong dunia tok. Masjid itu nanti akan naik ke atas dan madul kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatastaqbiluha, maka masjid itu akan disambut al malaikat oleh para malaikat. Fatakulu, dan malaikat akan berkata, irji'i, masjid kembalilah. Faqad bu'isna, sesungguhnya kami para malaikat diutus bihilakim, untuk menghancurkan mereka. Orang-orang yang membicarakan keduniaan, orang-orang yang menggunakan masjid sebagai sarana untuk meraih dunia, bukan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat diutus oleh Allah untuk menghancurkan mereka. Paling tidak hancur akhiratnya, habis semuanya. Amalnya habis semuanya. Amalnya habis semuanya. Sehingga nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Loh, ini kok masjidnya bisa berdoa? Iya, apa saja bisa berdoa. Kita aja nggak paham. Bahkan dulu tuh pernah Rasulullah tuh duduk di membarnya itu bekas itu ya, bekas kurma yang sudah ditebang itu. Ketika sudah nggak diduduki oleh Rasulullah, karena Rasulullah dibuatkan kursi itu nangis. Ya, nangis karena sudah tidak diduduki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya jangan dikira benda-benda itu tidak bisa berdoa, jangan dikira. Makanya dalam hadis yang disebutkan, orang yang menimba ilmu, yang menuntut ilmu, itu semuanya mendoakan, ranting-ranting mendoakan. As-samak, ikan-ikan mendoakan, belalang mendoakan, semuanya mendoakan, malaikat mendoakan. Ranting-ranting yang kita lewati itu mendoakan, pohon-pohon itu mendoakan semuanya. Orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Ya, ini. Makanya apa? Jangan dikira masjid itu nggak bisa berdoa, jangan dikira. Ya kita saja yang nggak paham. Kita saja nggak paham. Ya sama seperti yang tadi saya ceritakan tadi. Jadi tempat yang pernah diduduki Rasulullah itu sampai ya apa sekarang Rasulullah sudah nggak menduduki saya lagi ya, karena sudah dibuatkan mimbar oleh para sahabat. Nangis itu bekas. Padahal itu apa? Ya bekas teguran kurma itu loh.
Itu sampai nangis gara-gara seperti itu. Ini betapa apa? Betapa al-jamadat, benda-benda mati itu ketika kita gunakan untuk menyanjung Allah, senang sekali. Makanya laptop seperti ini Mas Agung, ketika dipakai untuk ngaji, senang sekali laptopnya. Tapi ketika laptop ini dipakai untuk maksiat kepada Allah, sebenarnya nangis. Cuman kita saja yang nggak tahu. Dan lain sebagainya. Secara tidak langsung bisa kita pahami seperti itu ya. Jadi masjid-masjid itu naik ke atas, ya, irtafa'atil masajidu syakiyatan. Masjid-masjid itu naik ke atas, berdoa kepada Allah, mengadu min aliyah. Karena apa? Karena orang-orang yang datang ke masjid itu orang-orang yang membicarakan masalah-masalah dunia sih. Ya, masalah-masalah dunia yang diomongkan di dalamnya itu. Sehingga apa? Sehingga mereka itu kemudian diterima oleh malaikat dan malaikat menyuruh irji masjid bali'o. Kami para malaikat diutus untuk menghancurkan mereka, orang-orang yang membicarakan masalah-masalah dunia di dalam masjid itu. Ya kalau nggak hancur di dunia, di akhirat pasti akan dihancurkan oleh Allah. Kecuali kalau diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya, jika ada kesalahan, ya telah melakukan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah itu Maha Pengampun. Andai kata dosa kita seluas samudra, ampunan Allah lebih luas daripada samudra itu. Andai kata dosa kita sebesar gunung, ampunan Allah lebih luas daripada gunung itu, dan sebagainya. Hadis ke-8. Man barang siapa asroja yang menyalakan, man barang siapa asroja yang menyalakan sirojan, yaitu lampu fil masjid, di dalam masjid, biqadri, kira-kira mayaduru fil aini, kira-kira bisa menerangi apa yang bisa dipandang mata. Apa yang bisa dipandang mata itu kelihatan. Ya zaman sekarang, zaman dulu kan zamannya Rasulullah belum ada listrik ya. Jadi zamannya Rasulullah masih ublik lah. Ya bisa dikatakan ublik. Zaman saya kecil saya dulu itu menggunakan ublik. Gamar ya. Yang paling kecil itu ublik. Nanti ya, zaman saya kecil itu belum ada listrik seperti itu kalau di desa itu. Kalau di kota Surabaya kan semuanya sudah ada listrik ya saya kecil ya. Kalau saya dulu di desa jadi menggunakan ublik itu. Ya, menggunakan lampu damar itu. Siapa yang menyalakan lampu, entah itu damar, entah itu listrik, entah itu apa, biqadri ma yaduru fil ain, pokoknya lampu itu bisa menerangi apa saja yang bisa dipandang oleh mata. Apa janjinya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Lam tazal, maka tidak henti-hentinya al malaikatu, para malaikat, tastaghfiru, memintakan ampun lahu untuknya. Sopo sing gelem nguripi masjid, ngekei lampu nonggone masjid, nguripi. Ya, misalnya mati kok diuripi. Agar dipakai untuk sholat, mau menyalakan lampu di dalam masjid saja. Agar bisa dipakai untuk sholat, agar bisa dipakai untuk zikir kepada Allah, memberi fasilitas orang yang bersujud kepada Allah, memberi fasilitas orang yang taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat-malaikat akan mendoakan lahu untuknya. Madama sepanjang dzalika dhau, sinar tersebut fil masjid, ada di dalam masjid. Sepanjang lampu itu menyala di dalam masjid. Ya, sepanjang lampu itu menyala di dalam masjid. Maka para malaikat memintakan ampun untuknya. Ya, memintakan ampun untuknya. Makanya kita jangan itu kalau memang itu ada amal soleh kita di situ ya, karena memang amal solehnya kadang kan macam-macam ya. Kalau zaman sekarang ya zaman sekarang ya pekerjaan ini dilakukan oleh marbot ya, dilakukan oleh takmir masjid dan lain sebagainya. Sehingga yang mematikan lampu dan yang menghidupkan itu kan orang-orang yang memang mengurusi masjid tersebut. Itu jangan dipandang remeh itu orang-orang seperti itu, meskipun secara lahirnya itu remeh ya, meskipun secara lahirnya mungkin derajat di dunia tidak ada sama sekali itu. Derajat dunianya apa? Pengurus masjid saja ya. Beda dengan kalau irjen, dirjen, beda dengan kalau jenderal, beda dengan kalau direktur. Tetapi di hadapan Allah mereka mulia sekali. Mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun mungkin di dunia ini mereka tidak mulia di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijanjikan oleh Rasulullah, apa itu? Siapa yang menyalakan lampu di dalam masjid, biqadri ma yaduru fil aini, yang bisa menerangi pandangan mata ini, lam tazal al malaikatu, tidak henti-hentinya para malaikat itu, tastaghfiru, memintakan ampun lahu untuknya. Madama dzalika dhau fil masjid, sepanjang cahaya dari lampu tersebut selalu berada dalam masjid, tidak dimatikan. Itu akan dimintakan ampun terus oleh malaikat. Sehingga apa? Kalau dimintakan ampun oleh malaikat, dia akan ringan berbuat baik, berat berbuat jahat.
Itu tandanya orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau taat ringan, mau sedekah ringan, mau amal ringan, tapi untuk kejahatan berat sekali. Itu tandanya orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-9, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa basato yang membentangkan hasiron tikar fil masjid di dalam masjid, siapa yang membentangkan tikar dalam masjid, karena pada zamannya Rasulullah itu belum ada keramik ya, belum ada marmer, belum ada tekel, belum ada apa-apa ya, masih tanah, makanya biasanya digelari tikar itu. Ya kalau sekarang ya membuat keramik lah ya, keramik. Biasa makanya kalau di Indonesia kalau ada masjid itu biasanya kalau masalah keramik royoan, aku karena ada hadis ini ya, ada hadis ini. Man barang siapa basato yang menghamparkan, yang membentangkan, ya, yang memasang kalau zaman sekarang ya, hasiron tikar kalau zaman sekarang ya, hasiron itu ya keramik, tekel ya atau apa saja karena tikar pada zaman dahulu ya. Fil masjid di dalam masjid lam tazal tidak henti-hentinya al malaikatu para malaikat tastaghfiru memintakan ampun lahu untuknya madama dzalika sepanjang hal itu apa itu al hasiru keramik itu atau tikar itu atau tekel itu atau marmer itu fil masjid ada di dalam masjid. Masya Allah, subhanallah. Makanya kalau dimintai bantuan untuk pembangunan masjid, mudah-mudahan kita semuanya tidak lemot ya. Pokoknya syaratnya kita punya uang loh ya. Kalau nggak punya uang ya jangan memaksa. Ya, kalau kita punya uang, nggak usah istilahnya nggak usah abot-abot untuk mengeluarkan. Ini janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, janjinya Allah. Makanya masjidnya Allah makmurkan. Ya, makmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Man basato hasiran fil masjidi lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu madama dzalikal hasiru fil masjidi. Subhanallah. Ini hadis yang ke-10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa akhroja yang mengeluarkan qadhirotan, ini kurang zal ya, ini qadhirotan, ini kurang zal, nanti dibenahi. Qadhirotan yang benar itu zal. Qadhirotan kotoran, siapa yang mengeluarkan kotoran, sing ngepel ibaratnya ya, yang ngepel. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi kan tidak ada ngepel karena memang bukan keramik zamannya Nabi. Zamannya Nabi itu kan ya tanah biasa. Zamannya Nabi itu ya tanah biasa kemudian menggunakan tikar. Di situ kok ada kotoran misalnya ada ayam masuk ya, kemudian melek di dalamnya karena masjidnya pada zamannya Nabi itu seperti itu ya masjidnya itu. Misalnya ada apa kotoran kok mau mengeluarkan minal masjid dari masjid. Misalnya ada kotoran apa telek burung atau telek cecek atau telek apa saja atau kotoran-kotoran yang lain yang najis itu minal masjid di dalam masjid bi qadri ma yaduru fil ain. Sepanjang kotoran itu bisa dilihat oleh mata, apa janjinya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Akhroja mongko bakal ngetokake hu ing man sapa Allah. Apa min a'dhami dzunubi dari dosa-dosanya dia yang besar. Ini janji Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mau membersihkan masjid, orang yang mau ngepel masjid, orang yang mau pokoknya menjaga kebersihan masjid dan lain sebagainya. Dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dosa-dosa besarnya akan diampuni oleh Allah, akan dikeluarkan dari dirinya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya apa? Jaga masjid. Ya, jangan hanya mengandalkan marbot kalau bisa ya. Ya kalau sudah ada petugasnya nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada, jangan sungkan-sungkan. Misalnya kok ada, ya nggak usah manggil marbot lah. Kalau kita bisa melakukan, kita lakukan. Ya. Kita lakukan misalnya kalau nggak bisa ya baru memanggil marbot dan sebagainya mungkin karena kita sibuk atau dan lain sebagainya. Jadi man akhroja qadhirotan siapa yang mengeluarkan kotoran minal masjid dari masjid biqadri ma yaduru fil aini kira-kira yang bisa dilihat oleh mata ya misalnya kotoran-kotoran yang kan ada kotoran yang kecil sekali yang tidak bisa dilihat oleh mata ya. Maka janji Rasulullah akhrajahullahu taala akhraja maka akan mengeluarkan hu padanya Allah min a'dzami dzunubihi dosa-dosa yang besar itu akan dosa-dosa besar itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini menunjukkan bahwa betapa orang yang beramal di masjid itu sekali lagi sangat besar sekali pahalanya ya. Orang-orang yang mungkin di hadapan manusia mereka tidak terhormat, tapi di hadapan Allah terhormat sekali. Ya, meskipun manusia tidak menghormati, para malaikat semuanya menghormati. Ya, makanya kita jangan sampai memicikan mata kepada orang-orang yang marbut masjid ibaratnya ya, yang mengurusi masjid, yang ngepel masjid dan sebagainya. Mereka itulah orang-orang yang masuk dalam kategori hadis-hadis yang kita bahas tadi ya, masuk dalam kategori mereka. Nah, masuk yang dalam kategori hadis-hadis yang kita baca ini. Kemudian hadis yang terakhir ini hadis yang terakhir, la taj'alu qala sallallahu alaihi wasallam wa qala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu masajidakum. La taj'alu janganlah kalian semuanya menjadikan masajidakum, masjid-masjid kalian semuanya katuruki, seperti jalan-jalan. Ojo sampai masjidnya digawe koyo embongan rek ya. Masjid bukan embongan. Berarti ngono ya. Ojo dadi ini masjid itu embongan. Embongan itu apa sih? Di situ ada najis dibiarkan, ada kotoran dibiarkan, debu-debu dibiarkan, ngomong jorok, ngomong maksiat dan lain sebagainya. Jangan sampai masjid dijadikan seperti embongan ya. Masjid bukan embongan. Ya, masjid adalah tempat bersujud kepada Allah. Masjid bukan embongan. Sekali lagi, masjid bukan embongan. Ya, makanya Rasulullah bersabda, la taj'alu masajidakum. Janganlah kalian semuanya menjadikan masajidakum, masjid-masjid kalian katuruki seperti embongan. Ya, seperti jalan, seperti keadaan di jalan-jalan itu. Ya, makanya kalau bisa yang tenang ya, ojo sampai ada suara musik, suara bising dan lain sebagainya ya. Kecuali kalau memang ada ya zaman sekarang kan kadang-kadang sudah AC dan lain sebagainya. Kalau bisa seperti, kecuali kalau memang nggak bisa ya, karena memang tempat masjidnya itu misalnya di sampingnya jalan ya, mau nggak mau ya harus terkena imbasnya bising. Tapi paling tidak janganlah menjadikan masjid itu sebagai jalan-jalan itu. Ya harus menjaga kebersihannya, menjaga wibawanya ya dan lain sebagainya. Kita hormati masjid, kita muliakan masjid. Mungkin itu Mas Agung yang bisa saya sampaikan, menyampaikan apa yang dituturkan oleh Rasulullah. Jadi ngaji ini bukan dari saya, tapi apa? Ini adalah saya menyampaikan apa yang dituturkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang dituturkan oleh baginda Nabi kita semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Matur sangat Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasan dari 11 hadis yang telah disampaikan pada bab kali ini, keutamaan masjid. Saat ini tiba sesi diskusi, tanya jawab, monggo. Apabila ingin bertanya bisa secara langsung atau melalui chat di aplikasi Zoom, atau dapat juga menanyakan hal-hal yang mungkin tidak terkait dengan bab ini, monggo. Sementara ini ada pertanyaan Ustaz dari Ibu Kanti. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, kalau berhias di dalam masjid, apakah ini termasuk penghinaan terhadap masjid? Biasanya di masjid-masjid tempat wisata. Berhias pasti apa Mas Agung? Mesti pakai make up gitu dah? Iya. Ya biasanya tempat make up itu bukan di dalam masjid ya, biasanya di kamar mandi biasanya itu Mas Agung. Setahu saya di kamar mandi, bukan di dalam masjid. Ya, kalau di kamar mandi jangankan seperti itu, kita kencing aja nggak apa-apa kok. Kalau di kamar mandinya masjid, ya buang kotoran aja nggak apa-apa. Tapi bukan di dalam masjid loh ya, di kamar mandinya masjid. Ya nggak apa-apa kalau mau berhias, tapi ya biasanya tempatnya itu di kamar mandi biasanya itu. Kalau mau berhias itu, atau paling tidak di tempat wuduan itulah, bukan di dalam masjid. Kalau dalam masjid nggak ada tempat berhias itu, nggak ada. Maksudnya itu orang perempuan yang habis sholat kemudian nata jilbabnya dan lain sebagainya itu. Ya mudah-mudahan saja diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dimaafkan oleh Allah lah, mudah-mudahan saja ya. Karena niatnya ya mudah-mudahan ya daripada pokoknya jangan diniati untuk maksiat ya, merias tapi niatnya untuk maksiat misalnya ya tidak boleh ya. Tapi kalau merias misalnya ya untuk menjaga tata krama dan lain sebagainya biar elok misalnya ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja Mas Agung. Ya mudah-mudahan ya. Mungkin ada yang ingin
bertanya yang lain, hadirin? Kalau yang tadi disampaikan Ustadz membicarakan masalah dunia di masjid sangat tidak diperbolehkan, gitu. Nggih. Kadang kita kan mempunyai gadget, nih. Artinya ada WA, kemudian habis sholat mungkin kita buka WA, dan kebetulan kita pedagang nih, Ustadz. Kayak saya kan kadang ya juga jualan apa begitu. Ada jualan kita ditawar orang begitu, di HP, dan mau akad. Apakah boleh kalau via gadget, atau kita harus menunggu di luar masjid? Gini Mas Agung, kadang masalah hukum itu kadang kita jangan serampangan untuk menjawab ya, khususnya saya sendiri. Jadi kalau belum pasti, belum jelas, lebih baik saya pending dulu. Apakah WA itu masuk dalam kategori mukalamah fid dunia. Jadi termasuk pembicaraan urusan dunia. Ini kalau bisa itu ya melakukannya di luar masjid, misalnya di terasnya atau di luarnya, jangan di dalam. Diusahakan seperti itu. Tapi kalau memang dalam keadaan darurat misalnya ya bagaimana lagi? Pokoknya tidak ada kesengajaan, tidak ada tidak ada niat dan lain sebagainya. Tapi yang jelas masalah hukum ini saya memohon ampun kepada Allah, andai kata saya salah Mas Agung. Karena hukum itu nggak boleh dijawab dengan serampangan, harus betul-betul dengan dalil, dengan yang sesuatu yang sudah jelas. Jadi itu jawaban sementara Mas Agung. Mungkin jawaban saya juga bisa saya ralat dan lain sebagainya. Karena masalah ini harus saya cari dulu, ya harus dicari dalilnya dan lain sebagainya. Saya nggak berani untuk mengatakan langsung nggak boleh atau tidak karena masalah hukum. Jadi harus hati-hati, tidak boleh sembarangan. Ya, pokoknya itu aja Mas Agung. Kalau bisa ya di luar itu aja. Itu lebih hati-hati ya, lebih akhwat lah, lebih hati-hati kita. Ya kalau membalas nanti di luar saja. Makanya kalau masuk masjid ya diusahakan HP nggak usah dibawa atau dimatikan. WA, gitu. Saya seperti itu biasanya Mas Agung. Meskipun kuliah saya silent. Nanti kalau saya keluar masjid baru saya buka. Biasanya seperti itu kalau saya. Atau kalau ke masjid nggak usah bawa HP dulu, tinggal di rumah. Nanti di rumah baru dibuka HP-nya. Itu lebih baik itu. Dan itu lebih selamat ya, lebih selamat itu. Ibaratnya seperti itu daripada nanti subhat ya. Ya opo gitu dari sebagainya ya lebih selamat seperti itu. Jadi di silent dulu aja. Nanti kalau sudah keluar dari masjid baru dagangannya dibuka meneh. Buka lapak manehnya Mas Agung ya. Buka lapak lagi kalau sudah keluar dari masjid. Kalau dalam masjid diusahakan jangan buka lapak lah meskipun di WA. Itu kalau menurut saya seperti itu Mas Agung. Ya mudah-mudahan kalau saya salah saya diampuni Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Baik Ustaz, Ustaz. Ada pertanyaan dari hadirin Ustaz di kolom chat. Bagaimana kalau kita menggunakan masjid sebagai tempat belajar, misalkan melakukan Zoom kuliah di masjid? Wah, apik, bagus, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau untuk kebaikan itu termasuk memakmurkan masjid, nggak masalah, nggak apa-apa. Bagus Mas Agung. Untuk ilmu bagus masjid itu. Bahkan Rasulullah dulu itu mengajarkan ilmu, para sahabat mengajarkan ilmu di dalam masjid. Masjid Al-Azhar dulu itu dipakai untuk mengajarkan kedokteran, dipakai untuk mengajarkan astronomi, matematika dan lain sebagainya. Bagus kalau untuk ilmu, nggak apa-apa. Kayak Ustaz, betul sangat. Tapi jangan mengganggu orang sholat loh ya. Nanti zoomnya di belakangnya imam ya jangan lah ya. Tapi ya agak jauh lah. Pokoknya cari tempat yang tidak mengganggu. Menggunakan headset mungkin ya Ustaz. Ya pakai headset atau apa ya. Jangan sampai mengganggu lah. Tapi bagus Baik. Betul sangat Ustaz. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan dari hadirin? Kalau tadi disampaikan Ustadz bahwa termasuk di dalam masjid tidak diperbolehkan untuk membahas tentang politik, ya, Ustadz, artinya kepentingan pribadi. Ya, politik yang politik apa partai lah, politik partai Mas Agung. Partai, ya, Ustadz. Ya. Namun kalau kita lihat di masyarakat kan ada juga kepentingan umat yang harus dibawa oleh partai politik atau yang non partai politik, misalkan ormas dan seterusnya. Dan orang-orang di dalamnya adalah orang-orang Islam yang memiliki keinginan untuk yang disampaikan Ustadz, lillahi kalimatillah, artinya
demi kesejahteraan umat Islam. Namun ini kan sebenarnya niat di dalam dada masing-masing kita tidak bisa memberedel ya Ustaz. Artinya apakah ini benar-benar untuk umat atau untuk golongan atau pribadi. Bagaimana kalau ada satu diskusi atau halakoh untuk membahas tentang kebaikan yang diniatkan untuk umat, dan batasannya seperti apa? Ya, jadi nahnu nahkumu bizawahir. Kita itu menghukumi segala sesuatu berdasarkan zohir. Zohirnya itu bagaimana? Apakah politiknya itu memang betul-betul politik untuk umat, untuk kebaikan umat, untuk kemaslahatan umat, ataukah politik kepartean? Jika yang dibahas itu misalnya politik dalam rangka untuk kemaslahatan umat, ya, bukan untuk kemaslahatan individu, bukan untuk kemaslahatan kelompok, bukan untuk kemaslahatan golongan, tapi untuk kemaslahatan umat Islam secara umum, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk kepentingan individu, kepentingan golongan, kepentingan kelompok, nah itu nggak boleh. Jadi kalau untuk bagaimana untuk Islam, ya dulu Rasulullah kan seperti itu, kadang-kadang itu ya kadang-kadang membicarakan masalah kemaslahatan umat dalam masjid, yang menggunakan politik juga bersama sahabat. Tapi kan yang dipikirkan Rasulullah kan politiknya politik untuk umat gitu loh, untuk umat, bukan untuk kelompok, ya bukan untuk kelompok. Rata-rata kan politik untuk kelompoknya, meskipun kadang-kadang mengatasnamakan umat. Saya berjuang untuk rakyat, padahal rakyatnya dia dirinya sendiri itu rakyatnya itu. Setelah jadi dewan misalnya kadang-kadang lupa rakyatnya. Kadang-kadang seperti itu. Saya itu kan berjuang untuk rakyat kadang-kadang seperti itu. Makanya ya pokoknya intinya adalah nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi segala sesuatu berdasarkan zahir. Kalau memang lahirnya memperjuangkan untuk kemaslahatan umat, memperjuangkan untuk li'la'i kalimatillah, memperjuangkan untuk perjuangan di jalan Allah, ya saya kira tidak apa-apa ya. Jadi harus disandarkan kepada Allah, harus disandarkan kepada Rasulullah, harus disandarkan kepada kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Jangan sampai disandarkan kepada kelompok, jangan sampai disandarkan kepada kepada partai tertentu, jangan sampai disandarkan apalagi kepada individu, jangan sampai. Itu Mas Agung, mungkin jawaban saya. Ustaz matur sangat. Namun kalau di mimbar mungkin sudah jelas nih Ustaz. Oh jelas nggak boleh Mas Agung. Jangan sampai memprovokasi lah, ya jangan sampai memprovokasi. Jangan gunakan ajang masjid. Ya mimbar itu kan kalau Jumatan kan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Jadi untuk menyampaikan ketakwaan kepada Allah, ya jangan coblos partai A, coblos partai B. Bukan tempatnya politik itu ya, bukan jurkam. Khotib itu bukan jurkam. Khotib itu menyampaikan firman-Nya Allah, menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW dan lain sebagainya. Baik, matur sangat nih. Apabila tidak ada lagi yang akan didiskusikan atau ditanyakan, karena waktu juga sangat membatasi kita akhiri ditutup dengan doa. Mohon berkenan untuk memimpin doa, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirannya dan ilmu yang diberikan Ustadz dan hadirin sekalian yang menyempatkan waktu untuk ngaji dalam 2 pekan sekali kajian kitab, dan insya Allah berselang-seling minggu depan kita akan ngaji untuk Sirah Nabawiyah pada hari Jumat sore. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.